وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah fi kitabihi at-ta'sili fi talabil ilmi qala wal ilmu ibadatun minal ibadat wa qurbatun minal qurabi fa in akhlasta fihi an-niyyata qubila wa zukiya wa namat barakatuhu wa in qasada bihi ghairu wajhi Allahi ta'ala wa in qasada bihi ghaira wajhi Allahi ta'ala tapi saja wa in qusida bihi qusida bihi wa in qusida bihi ghairu wajhi Allahi ta'ala habita wa da'a wa khasirat safqatuh wa rubbama tafutuhu tilkal maqasid wa la yanaluha fa yukhayyibu qasdahu wa yadhi'u sa'yahu ويضيع سعيه فيخيب قصده بسعيه. طيب أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. قال الشيخ بازمول رحمه حفظه الله تعالى والعلم عبادة من العبادات. Ilmu adalah suatu ibadah. Apa ibadahnya? Talabul ilm atau amal bil ilm atau ta'lim al ilm, itu maksudnya. Jadi ilmu bukan secara zat ilmu adalah ibadah, enggak. Maksudnya ilmu ini antum mencarinya atau mengamalkannya atau mengajarkannya semuanya ibadah. Dan ilmu ini maksudnya ilmu syar'i. Ya. Antum mencari ilmu itu udah ibadah. Antum mengamalkan yang antum ilmui ibadah, antum mengajarkan ibadah. Yang kita lakukan ibadah, dan segala hal yang menyokong terjadinya talabul ilm seperti ini, ta'lim ini adalah ibadah. Ya, adalah ibadah semua. Dan qurbatun minal qurab. Dan juga suatu qurbah, taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Fa in akhlasta fihi niyyah, kalau misalnya antum murnikan niat fihi, hinya kembali kepada ikhwan, al-ilm, fil ilm an-niyata qubila wa zukiya wa namat barakatuh. Nah, ini perhatikan. Kalau antum ikhlas, qubil, diterima amalan menuntut ilmu ini, wa zukiya atau bisa ya zukiya, dibersihkan amalan antum itu. Wa namat barakatuh, dan tumbuh keberkahannya. Dan keberkahan itu adalah apa? Az-ziyadah dan an-nama, al-khair fil khair. Jadi berkah ilmunya. Wa in qusida bihi ghairu wajhillahi ta'ala. Kalau ternyata, nah ini side berikutnya, sisi lainnya, dimaksudkan dengan bil ilm, wa in qusida bil ilm, imma bi talabil ilm, imma bil amali bil ilm, imma bi ta'limil ilm. Kalau tujuannya ghair wajhillahi ta'ala, habita wa dha'a wa khasirat safqatuh. Habita, ya
ya hubut, yaitu jatuh, doa sia-sia, hilang, dan juga keuntungannya merugi gitu, nggak ada untungnya. Lagi-lagi kita diingatkan tentang ikhlas dalam berilmu atau menuntut ilmu atau mengajarkannya. Wa rubbama tafutuhu tilkal maqasidi wa rubbama tafutuhu tilkal maqasidu wa la yanaluha. Dan bisa jadi tujuannya itu enggak dia dapat. Enggak. Fata yafutu, yaitu hilang, enggak dapat, luput. Ya. Ada orang nuntut ilmu supaya jadi alim, supaya bukan supaya jadi alim, maksudnya supaya diagungkan orang-orang. Pasti enggak didapat, belum tentu juga. Udah capek enggak dapat lagi gitu kan ya. Maka hal tersebut fayukhayyiba qasdahu wa yadhi'a sa'yuh. Atau bisa juga fayakhiba qasduhu wa yadhi'a sa'yuh, bisa. Khaba yakhibu, ya, khaibin gitu. Apa artinya khab? Ya merugi, hancur, ya sia-sia, tujuannya sia-sia. Khaba yakhibu wa yadhi'a sa'yuh, hilang, sia-sia perjalanannya menuntut ilmu. Sa'i itu fi'il, usaha dia, muhawalah dia, ikhtiar dia sia-sia. Ya. Ya, Anda melihat ikhwan, dan semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada Anda dan juga banyak dari teman-teman Anda yang semoga Allah merahmati mereka semua dan Anda. Kita capek-capek belajar usul fiqih, capek-capek belajar fiqih, capek-capek belajar bid'ah mujtahid, capek-capek belajar ini dan itu dan seterusnya belajar. Tapi kadang Anda melihat sebagian dari rekan Anda pribadi, karena latar belakangnya bukan manhaj salaf, mempelajari akidah tahawiyah, mempelajari qaul mufid syarah kitab tauhid sampai selesai semuanya, masih tetap sampai sekarang pro terhadap khurafat, syirik, bid'ah. Apa sih tujuannya dari menuntut ilmu kalau kayak gitu? Kesian. Walaupun mungkin paham bahasa Arab, ya paham, jauh lebih paham daripada antum dan mungkin daripada anak. Tetapi efeknya itu tidak seperti ini, ya, seperti hilang gitu, nggak ada. Dan anda menyesalkan gitu loh, teman dekat dan orangnya sebenarnya baik gitu kan, cuman urusan masih tahlilan dan khurafat dan ta'assub kepada ormasnya masih, ya. Sekiranya itu bukanlah orang dekat, bukanlah orang yang kita itu salaman setiap pagi, bukan orang yang kita saling bersapa tiap hari, bukan itu, mungkin itu masih nggak masuk ke hati anak. Tapi ini orang yang dekat dengan anda dan masih seperti itu buat apa terus menuntut ilmu sepanjang 7 tahun kita bareng-bareng untuk ilmu 7 tahun ya kawan. Antum punya nggak seorang talib yang antum menuntut ilmu syar'i 7 tahun bareng-bareng? Ya antum menuntut ilmu aja mungkin belum sampai 7 tahun kali ya. Iya, sepanjang 7 tahun itu kita bareng-bareng. Ayo masih seperti itu. Ya, makanya mintakan kepada Allah hidayah untuk diri anda dan juga teman-teman anda ini. Kemudian lanjut, fadhal. Wa qala wa yanbani ala hadzal asli umurun ahammuha anna ma yalummu bihi syaitanu qalba anna ma yalimmu bihi syaitanu qalba ba'dihim yuridu sarafahum 'anil ilmi bida'watil talabi hatta yatahaqqaqa ikhlasan niyyati hilatun syaitaniyatun. Nah tadi ma yulimmu alam ma yulimmu ilmam. Enggak antum terusin aja. Hilatun syaitaniyatun wa makarun wa khadi'atun bal 'ala al-muslimi an yastamirra fi talabil ilmi wa yutabi'u niyyatahu كما قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي ما عالجت شيئا
ashaddu alayya min Ashadda alayya. ashadda ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati hadha wa huwa Sufyan famin babil aula ghayruhu Famin babi aula. فمن باب أولى غيره فلا يجعل ذلك صارفا له عن طلب العلم ولما قال هشام الدستوائي رحمه الله والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله علق عليه الذهبي رحمه الله بقوله والله ولا أنا فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق كما قال مجاهد وغيره طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نيته ثم رزقنا الله النية بعد وبعضهم يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله فهذا أيضا حسن ثم نشروه بنية صالحة. طيب أحسنت. وينبني على هذا الأصل umur, ada beberapa hal yang terbangun di atas asal ini, yaitu ikhlas dalam masalah menuntut ilmu. Annama yulimmu bihi syaitan, ya qalba ba'dihim, itu syaitan yang diperhatikan oleh syaitan, yang dikonsentrasikan oleh syaitan untuk qalbu sebagian dari tulabul ilm. Apa yang diinginkan? Yuridu sarfahum 'anil ilm. Ya. Ini anak-anak pengen supaya antum perhatikan hati-hati as-sarf 'anil ilm. Ya, keinginan syaitan supaya antum teralihkan dari ilmu. Itu hati-hati, ikhwan. Sekarang antum masih muda, alhamdulillah. Tapi pokoknya selagi antum dalam medan ilmu ini sudah mencium dunia, itu potensi as-sarf 'anil ilm itu ada. Hatta tiap hari antum bergulat di ilmu. Tapi ketika antum sudah mencium dunia, hati-hati. Ya. Dan itu diantaranya, ya, dan itu kita rasakan. Ana rasakan sebagai dai yang Allah Ta'ala semoga beri daya ana untuk perjalanan ini gitu. Ya. Tapi di sini dalam konteks khusus ya. Jadi as-sarf 'anil ilm ini masih ada global banyak rinciannya, tapi beliau merincikan di rincian khusus bid'ah tarki talabil ilm, yaitu di antara keinginan syaitan tentu adalah seseorang udah usahakan tercegah dari menuntut ilmu secara hakiki. Namun syaitan mentalbiskan sebagian orang supaya tidak menuntut ilmu secara hakiki. Gimanalah alasannya supaya bisa mengklaim bahwasanya saya punya alasan yang logis dan syar'i untuk tidak menuntut ilmu syar'i. Ya. Terlepas dari kitab ini, kadang-kadang masalah tahdzir mentahdzir itu kadang-kadang juga bisikan syaitan, kadang-kadang. Iya, kadang-kadang begitu. Antum jangan belajar sama ustaz ini. Tapi kadang ada benarnya. Tapi nggak semuanya benar gitu loh. Kadang-kadang cuma desas-desus, kadang-kadang cuma sentimen pribadi. Iya. Makanya ikhwan ana pun kalau ada asatidzah tertentu atau ustaz-ustaz tertentu yang ana anggap beliau ini tidak baik ya, ana nggak akan mengatakan ke tulab jangan berguru sama beliau, kecuali kalau dia bukan ahlus sunnah ya.
Kalau jelas dia menyimpang bukan ahlus sunnah, maka ana enggak apa bilang antum jangan. Tapi kalau beliau masih memegang prinsip ahlus sunnah, ya ada mukhalafah dalam beberapa hal furu' misalnya, atau dari segi sikap, ana enggak melarang orang. Karena khawatir. Ya khawatir itu termasuk sadduhum an talabil ilm gitu. Cuma ana memberikan taujihat aja. Ya, mungkin di bab ini agak hati-hati akhi gitu. Ala kulli hal di sini ya kan lihat. Hatta jadi sebagian orang klaim aduh ana enggak mau nuntut ilmu dulu sampai ana ikhlas baru ana nuntut ilmu. Ya. Ini sebenarnya diketawain setan juga. Antum ketawa, setan juga ketawa. Karena sebagian orang berhasil untuk dikelabuhi setan di masalah ini gitu loh. Bro, ayo bro ke ini. Aduh, ana nunggu sampai ikhlas dulu, bentar ana kayaknya belum ikhlas nih. Ya, temannya bilang, pret lo gitu kan gitu. Gaya banget tuh nunggu ikhlas. Ya, hatta yatahaqqaqa ikhlasan niyyah. Baru dia menuntut ibu sampai dia bisa merealisasikan niatnya ikhlas. Itu perlahan-lahan kalau itu dituruti, syaitan akan merajut hilah lain untuk amalan lain, bukan hanya thalabul ilm. Salat berjamaah. Ya, ana enggak dulu itu salat jamaah. Kenapa, akhi? Ana kayaknya belum ikhlas, ana takut riya. Ya. Capek kalau kayak gitu ente. Nunggu sampai kapan nunggu ikhlas? Insyaallah ana bakal berusaha ikhlas. Antum enggak bakal bisa berusaha ikhlas kecuali antum tegakkan amal dulu dan latih diri antum, darib nafsak. Ya, latih diri antum bismillah. Ketika ada bisikan untuk diri ikhlas, tangkis. Jangan dinikmati. Ya kalau terjatuh pun dalam riya atau sum'ah atau seterusnya, istighfar habis itu minta ampun sama Allah supaya dapat masuk surga tanpa hisab. Gitu. Maka ini apa? Hilah syaitaniyah, hilatun syaitaniyatun wa makrun wa khadi'ah. Hilah itu alasan yang apa ya? Alasan itu ada yang oke, rasional, benar, tapi ada alasan yang berupa hilah. Hilah itu alasan yang apa? Licin, apa namanya ya? Dalih, apa ya? Modus. Bahasa kita ya boleh modus gitu loh. Ya, modus setan gitu. Iya. Ana ada guru ana, Ustaz Sami, beliau seorang habib. Ya, tapi insyaallah habib yang betul-betul mahbub harusnya. Yang masya Allah, sunnah. Itu kalau kita udah masuk kelas. Kalau beliau udah jam ini, jam bel ini, bel apa namanya? Bukan bel apa namanya? Jam masuk ya, tepat waktu. Enggak pernah terlambat. Kalau udah beliau masuk itu nggak ada orang yang boleh masuk setelah beliau. Ngerti nggak maksudnya? Ada kan guru-guru yang seperti itu. Tapi justru yang seperti itu berkesan ya kan. Iya. Hatta orang-orang idarah, ngerti orang idarah maksudnya apa ya? Apa karyawan pegawai ini ya? Itu ngetok pintu nggak dibukain sama beliau. Ya. Kemudian ada berapa ikhwan terlambat. Ya, kan kadang dikunci, kadang enggak. Pas di sini buka udah malu udah. Dicuekin sama ustadznya. Ya, kemudian masuk enggak dibolehin duduk, disuruh diri di depan. Indak, madza yandak? Limadza ta'akhart? Ini Ustaz, biar Indonesia kayak gitu. Iya, sorry Indonesia kalau gini Ustaz. Kan kadang-kadang kalau gugup gitu kan, ini gitu. Ujungnya hamam lah. Kemudian ya balasan dari Anda masih ingat balasannya? Hilah syaitaniyah. Iya. Ada Dr. Sofi, beliau hafizahullah, guru balaghah. Bukan guru nahwu. Ya, beliau masya Allah. Ada yang terlambat, cekrek, ya lo jelasin ada terlambat, masuk kelas gitu, duduk. Kata dia apa? Beliau orang Arab, Saudi asli. Masya Allah, jalasa fulan wa huwa la yash'ur ayyu dhanbin gitu loh. Bahasa kita,
Masya Allah, ada yang duduk gak ngerasa dosa sama sekali gitu. Kalau itu cerita ini aja ya, intermezzo aja. Hila syaitaniyah itu cuma apa? Berkelit ya, dalih doang, modus doang gitu. Ngeles, benar ngeles, ngeles doang lo gitu kan. Hila syaitaniyah. Jadi besok-besok kalau ada orang kayak gitu bilang hila syaitaniyah. Iya. Ada pedagang antum nawar, ini berapa Pak? 30.000, tawar Pak 20.000. Kalau itu nggak ada. Ya kok gitu saya mah nggak ada untungnya. Hila syaitaniyah. Itu nggak marah insyaallah. Karena nggak ngerti. Ya hila syaitaniyah. Ya jadi kalau ada ikhwan kadang-kadang tuh, ana pengen ngomong kayak gitu juga ya. Ana izin afwan Ustaz, ana izin apa antum izin mulai hila syaitaniyah. Ya tapi jangan takutnya benar dia emang izin atau apa kan. Wa makar, ya, makar dari syaitan, wa khadi'ah, tipuan dari syaitan. Bal 'alal muslimi an yastamirra fi talabil ilm. Wajib atas muslim. Jadi ketika ada lafal ala ya dan kemudian muta'alliq atau muta'allaq terhadap ala ini dihapus, enggak ada. Ini biasanya maksudnya adalah wajibun ala gitu biasanya. Ya, 'alal muslim, 'alaikum bisunnati, 'alaikum bil jamaah. Kan di sini muta'alliqnya ala ini siapa? Ya ke apa? Wajibun 'alaikum bil jamaah itu maksudnya. 'Alal muslimi an yastamirra fi talabil ilm. Untuk beristimrar dalam menuntut ilmu, harus istimrar di masa pandemi seperti ini, istimrar menuntut ilmu ya, wa yutabi'a niyatahu, dan betul-betul mutabaah niatnya, diseleksi terus setiap saat gitu, dijaga terus niatnya. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Aku tidak pernah berusaha mengobati sesuatu yang lebih sulit dibandingkan apa? Niatku. Jadi merehabilitas niat itu harus selalu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Famin babi aula ghairuhu. Ya kita termasuk lebih-lebih. Di masa Sufyan Ats-Tsauri itu nggak ada viewers, subscribers berapa yang nonton, nggak ada. Maka artinya lebih mudah terjaga untuk ikhlas. Nah di sekarang ini, wah untuk ikhlas susah. Lebih susah lagi. Dan ketika itu walaupun peluang untuk riyanya itu lebih sempit, itu pun mengobati hati lebih susah. Sekarang harusnya lebih susah lagi mengobati hati gitu loh. Sekarang. Dulu aja tasannu. Apa tasannu itu? Mimik dibuat-buat. Itu udah tergolong riya bagi orang-orang dulu. Ngerti mimik dibuat-buat? Kalau ceramah tuh mimiknya ya paham Pak? Tasannu. Dan itu bukan karakternya gitu loh. Tapi ketika di depan ada kamera aja udah beda. Ya. Masya Allah. Ya. Hati-hati, seperti itu hati-hati. Kalau di zaman salaf hal seperti itu udah masuk tasannu dan masuk riya. Tapi di zaman sekarang kadang-kadang nggak pakai itu, nggak lakuan tuh. Coba. Walau itu syai'an asyaddu alayya min niyati, kata Rasulullah SAW begini, udah datar aja. Itu nggak ada viewers, ya. Ya kan? Makanya emang betul-betul zaman sekarang itu ujiannya berat sekali. Tapi akan Allah mudahkan bagi yang Allah rahmati. Fala yaj'alu dzalika sarifan lahu an talabil ilm. Maka hati-hati, jangan alasan tersebut membuat antum terhalangi dari atau teralihkan dari menuntut ilmu. Dan betapa banyaknya orang yang diajak menuntut ilmu dan dia kemudian merasa belum ikhlas atau merasa belum pantas atau merasa belum ini, temennya nuntut ilmu pada jam tersebut, dianya main game di rumah pada jam tersebut. Tuh lihat tuh, berhasil syaitan telah menjajah orang ini, ya enggak? Di kira-kira bisa ada tulab yang memang seharusnya hadir di sini misalnya enggak, kita enggak ngomongin person atau orang. Ustaz afwan Ustaz, ana izin Ustaz, ana izin. Baik. Izin kenapa? Istri sakit, ini sakit, anak-anak dan seterusnya. Ada aja alasan, insyaallah. Namun di jam yang sama antum menuntut ilmu di masjid ini, tapi orang yang izin tersebut ngapain?
Dengerin kajian? Enggak. Ternyata ngapain? Mungkin main game, mungkin ngapain yang hal-hal melalaikan. Bisa jadi bisa. Kalau seperti itu keadaannya berarti berhasil syaitan mengelabui dia dan menjajah dia, mengalihkan dia dari kebaikan yang banyak kemudian membuat dia di keburukan yang banyak. Hati-hati, ikhwan. Makanya hati-hati dengan masalah izin. Ya. Walamma qala Hisham ad-Dastuwai rahimahullah, wallahi ma astati'u an aqul inni dhahabtu yawman qad atlubul hadith uridu bihi wajh Allah. Masya Allah. Wallah, demi Allah, aku tidak bisa mengatakan aku kalau pergi, aku pernah ini dhahabtu yauman, aku nggak bisa mengatakan bahwasanya pernah aku ikhlas dalam menuntut ilmu. Ngerti nggak maksudnya? Kalau antum ditanya gini, antum kapan pernah ikhlas? Aduh, ana nggak bisa memastikan diri ana. Bisa udah bertahun-tahun menuntut ilmu ana nggak yakin ana ikhlas. Gitu, itu lebih baik. Dan ana merasakan hal seperti ini di pandemi seperti ini, ikhwan. Antum tahu jadwal ana ya seberapa banyak waktu sebelum pandemi kan? Sehari bisa sekian kajian di mana-mana, Bekasi, Jakarta dan seterusnya. Dan ana merasakan nggak ada artinya semua dari taklim ana itu. Allah Ustaz. Ana ngerasa kayaknya belum sampai sekarang pun ana ngomong kayak gini ana khawatir. Ya, jadi jangan merasa pun kalau misalnya antum sudah berupaya ikhlas, setelahnya jangan antum bilang diri antum sudah sempurna ikhlasnya atau sudah. Ana udah ikhlas kok. Tapi kadang-kadang orang awam luar biasa. Saya sudah ikhlas Ustaz. Yakin gitu. Iya Ustaz, ana udah ikhlas nuntut ilmu, ana udah ikhlas berdoa, ana udah rajin, Masya Allah mentazkiyah dirinya. Ajib, ya. Tapi diri kita kalau kita lihat enggak. Sekarang kalau anda tanya antum, Dika, Ikin, antum semua, ya mungkin terbetik di benak antum amalan apa yang selama ini antum ikhlas, paling antum ikhlas, coba hadirkan coba di benak antum amalan yang selama ini paling ikhlas antum lakukan. Dah, taib, udah selesai. Sekarang pertanyaan yang meninju antum yakin tuh udah ikhlas? Tiba-tiba hadir perasaan, Anda nggak tahu juga ya ikhlas apa enggak itu. Yang kemudian lahir di perasaan kita kayaknya belum pernah kita ikhlas. Na'udzubillah. Tapi perlu ada perasaan seperti itu. Tapi perlu ada, cuman bukan untuk mendaunkan antum, jangan. Tapi tujuannya adalah supaya antum itu selalu merasa harus ikhlas, karena seolah-olah antum belum pernah beramal. Gitu. Ya. Maka sampai Adz-Dzahabi mengatakan, Adz-Dzahabi loh, wallahi wala ana, demi Allah begitu pula dengan diriku, aku nggak bisa mengatakan pernah ikhlas dalam menuntut ilmu hadis. Masya Allah. Ya. Salaf mereka menuntut ilmu sehingga mereka menjadi orang-orang besar. Mereka menjadi imam yang diikuti, yang menjadi tuntunan. Ya kalau sekarang imam sekarang bukan tuntunan, tontonan. Ya. Bukan tuntunan sekarang. Ahli qiraah sekarang bukan tuntunan, tontonan. Benar. Maksud ahli qiraah yang mereka memang untuk ditonton. Bukan untuk jadi panutan. Hamilul Quran, at-tibyan fi hamalatul Quran. Hamilul Quran itu bukan sekedar bernada. Wallah. Bahkan bisa seorang hamil Quran hakiki tidak punya nada khusus dalam membaca Al-Quran. Kalau antum melihat kitab-kitab seperti At-Tibyan karya Imam Nawawi dan kitab-kitab adab hamal Al-Quran, ya, karya Imam Ajuri misalnya, dan seterusnya dari adab-adab para qari yang sahih, itu antum tidak menemukan nada sebagai syarat dan lengkingan sebagai syarat untuk mensahihkan qalbu. Enggak. Iya, nada sunnah, anjuran, tapi bukan syarat. Dan bahkan adab-adab lain itu lebih berat dibandingkan melakukan Al-Quran. Beneran, adab-adab lain. Ya, jadi adab hamalatul Quran itu bukan hanya pas lagi baca Quran, ya ikhwan.
Antum berakhlak ke masyarakat itu juga ada paham Al-Quran. Menjaga lisan dan seterusnya itu ada paham Al-Quran. Namun sayangnya sekarang itu tidak menjadi tuntunan. Terutama anak-anak muda yang membaca Al-Quran, orang hanya sebatas apa? Bagus suaranya, itu saja nilai. Padahal kalau kita membawa Al-Quran, kita harus membawa amal. Ya ini zaman seperti ini sekarang, zaman seperti ini sekarang. Atau qorinya ganteng, membuat penonton satu stadion histeris. Kayak ngeliat Backstreet Boys, kayak ngeliat boy band, teriak perempuan itu. Allah musta'an. Ya, beda dengan salaf. Semakin mereka membawa Al-Quran, semakin takut mereka. Ada nggak misalnya Sufyan bin Uyainah, misalnya, atau Sufyan Ats-Tsauri, atau Ayyub As-Sakhtiyani, atau yang para sahabat deh, Abu Bakar As-Siddiq, atau di antara sahabat yang paling bagus baca Al-Qur'annya Abdullah bin Mas'ud, ya, baca Al-Qur'an ummahat teriak-teriak, nggak ada di salaf kayak gitu, nggak ada. Berapa umat, 2 umat, nggak ada. Yang ada adalah hadis Nabi SAW. Nabi SAW meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan untuknya Al-Quran. Surat An-Nisa dibaca dari awal sampai ayat fakaifa idza jama'nahu sampai ayat Allah musta'an. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Qif, berhenti. Disuruh Rasul berhenti. Baru berhenti baca, kemudian menoleh ke Rasulullah dan terlihat air mata Rasulullah berlinang di matanya Rasulullah SAW. Itu Al-Quran kayak gitu, dibaca untuk itu, bukan dibaca untuk apa? Wah, bagus suaranya. Ketik like dan ketik jangan lupa tombol like dan subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Teng-teng gitu kan. Itu tujuannya, Masya Allah. Kemudian setelah membaca Al-Quran itu di tengah membaca Al-Quran ada iklan. Iklan parfum misalnya. Ini nggak ada namanya, ini nggak ada iklan. Ya, iklan apapun itu. Allahu Akbar. Jadi untuk apa? Tijarah. Ya, qadarullah. Ya, semoga Allah Ta'ala memaafkan diri kita dan juga kaum muslimin dan merahmati kaum muslimin, memberi hidayah pada orang-orang yang memang pantas dapat hidayah. Tapi ikhwan sekalian, di sini ada kunci yang harus kita pegang agar kita terhindar dari syubhat hilah syaitaniyah tadi. Wa talabahu qaumun minhum awalan la lillah. Mulai di sini kita bahas ini. Tapi kita udah jam segini. Bentar aja, nanti sampai kalimat ini aja. Wa talabahu qaumun minhum awalan la lillah. Sebagian kaum di antara kaum salaf menuntut ilmu pada awalnya bukan untuk Allah. Kita enggak mengatakan menuntut ilmu, mereka waktu itu menuntut ilmu karena riya atau syirik ya, bukan. Enggak, kita enggak boleh bilang gitu karena nasnya enggak seperti itu. Apalagi itu tuduhan yang buruk ya. Karena menuntut ilmu bukan karena Allah itu ada ihtimal, ada posibilitas maksud. Imma menuntut ilmu karena riya, imma menuntut ilmu karena syuhrah, imma menuntut ilmu karena suka ilmu aja. Nah, kemungkinan yang itu. Ada kan orang menuntut ilmu karena memang ya ngisi waktu luang, nggak ada niatan lillah, nggak ada. Ya ikut-ikut aja, gitu loh. Dan mungkin di antara kita dulunya bisa jadi kayak gitu, suka ilmu agama karena ya pengen ikut aja teman gitu kan, pengajian. La lillah, bukan karena Allah. Nggak ada maksud taqarrub, biasa aja. Wa hassaluhu, tapi kemudian mereka mentahsil ilmu, jadi orang pintar, jadi paham gitu kan. Tsumma istafaqu, kemudian mereka menjadi orang-orang yang ada di atas, mahir dalam ilmu tersebut, baru mereka kemudian apa? Wa hasabu anfusahum. Ya. Fajarrahumul ilmu ila al-ikhlasi fi atna'i tariq. Maka kemudian ilmu pun menyeret mereka menuju keikhlasan. Bisa jadi kayak gitu, ada beberapa orang. Nggak sedikit loh. Bisa jadi ada yang ke Utsman, masuk ke Utsman nggak ada niatan.
pengen ke Utsman belajar bahasa Arab. Dan kemudian seiring berjalan waktu dapat hidayah dia, gitu kan? Bisaan ya? Bisa. Tadinya iseng-iseng ikut halaqah, gitu kan? Bisa. Dia umrah misalnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu banyak halaqah Quran. Antum ikut aja para masyayikh itu. Ya semoga Allah rezekikan anak dan juga antum semua, insyaallah kita umrah nanti, insyaallah mudah-mudahan ya. Kalau Allah limpahkan kepada anak rezeki yang misalnya 2 miliar, ya masya Allah. Anak bawa antum nanti umrah habis pandemi, insyaallah. Tapi antum nanti bayar 20 juta malah. Ya, antum misal di Masjidil Haram, maka antum ikut halaqah aja gitu. Di belakang orang negro gitu, diem gitu, dengerin gitu. Ditunjuk antum buat baca. Terasa saya antum baca kemudian ternyata disalahin. Satu huruf baru udah salah antum. Enggak. Para masyayikh sana enggak kayak gitu ya. Enggak. Ana ngerasain ada seorang syekh, ana waktu itu di Masjidil Haram. Ana enggak tahu namanya beliau dan beliau rahmatnya ramah. Hafizahullah. Semoga Allah Ta'ala menjaga beliau, usia udah tua. Mirip Syekh Utsaimin wajah, mirip Syekh Utsaimin, mirip banget. Duduk tapi gaya lincah dan orang itu seperti enak gitu. Apa ya namanya? Supel gitu. Ada muridnya yang menservis beliau. Jadi ada mikrofon, kita disuruh baca satu-satu ya kan. Ya. Dan ada apa namanya yang buat suara itu keluar suara, speakernya ya. Kita baca satu-satu. Dan ajibnya beliau ngasih kita roti Arab. Itu mualim yang bener kayak gitu, ngasih muridnya, bukan malah justru pengen dikasih mulu sama muridnya. Ngasih satu-satu. Ana makan di majelis itu. Makan roti, lapar namanya juga lapar. Ya kan, orang pada baca Quran makan. Makanya ini majelis taklim enggak masalah makan. Ada lihat orang majelis taklim makan enggak masalah. Kecuali kalau kelas formal ya di pesantren jangan makan. Ya, ntar yang lain ikutan. Iya. Nah, atau kajian kitab kayak gini enggak jangan makan, repot nanti nulisnya. Nah, dan tidak sedikit yang salah. Tapi beliau sabar dan enggak langsung setiap huruf disalahin baru Enggak. Kalau di salah fatal dikasih atau setelah selesai membaca baru dikasih kesalahannya gitu. Orang-orang macam-macam dari India. Anak ketemunya malah ada apa? Hitam negro. Tanya mina ant? Enggak bisa bahasa Arab. Where are you from? Bisa bahasa Inggris dia. I'm from Norwegia. Norwegia? Kok hitam gini? Iya, sama orang India. Masya Allah. Berkah banget majelis itu. Ya. Dan bisa jadi kita datang ke situ cuman pengen aja nyoba. Kemudian dikoreksi, baru kemudian tergerak hatinya. Dan ternyata merasakan atmosfer majelis taklim, mulai terasa ikhlas, mulai pengen ikhlas. Gitu kadang-kadang menuntut ilmu awal-awal bukan karena Allah. Karena pengen datang, pengen iseng. Ya, makanya kita melihat teman-teman kita di majelis-majelis yang cuman kumpul bareng ya gitu. Mereka kasihan. Memang bukan untuk Allah, bahkan berantem mereka karena ikhlas sebenarnya, cuman salah jalan. Tapi suatu saat kita mendoakan mereka supaya apa? Bisa menuntut ilmu di jalan yang benar, ikhlas lillahi ta'ala. Begitu ikhwan. Dan itu pun melihat diri kita melihat belum begitu ikhlas. Ini yang sudah lama ngaji aja kita nggak bisa memastikan kita itu masih ikhlas. Sufyan Ats-Tsauri yang sudah sebegitu ilmunya mengatakan seperti itu. Begitu juga dengan tadi Ad-Dastuwai. Oke, berkata Mujahid dan selainnya, talabna hadzal ilma, ini Anda baca sendiri aja. Talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabirun niyatin. Kami telah menuntut ilmu dan kami waktu itu tidak mempunyai niat yang begitu besar. Tsumma razaqanallahu an-niyata ba'du yaitu ba'da dzalika. Kemudian Allah rezekikan kita niat setelah itu. Wa ba'duhum yaqul talabna hadzal ilma li ghairillah. Kami telah menuntut ilmu ini tadi bukan karena Allah. Tapi bukan enggak mesti kita bilang oh syirik berarti enggak. Yaitu
li ghairi syai'. Enggak buat apa-apa, pengen aja, suka aja sama ilmu. Ada yang seperti itu. Fa abal ilmu an yakuna illa lillah. Maka ilmu itu kemudian menolak dirinya kecuali kalau misalnya ditujukan untuk Allah Ta'ala. Suatu saat antum akan ngerasa, Ustaz kok anu susah ya ngapalin ya? Ittaqillah. Gitu loh. Ustaz anak kok susah ya pahamin ini, ittaqillah. Antum buat apa antum paham ini? Gitu kan? Periksa dulu hati antum. Apakah lillahi ta'ala? Atau antum pengen cuma dikenal doang karena antum paham ini? Atau gimana? Itu perhatikan. Ya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Fahadha aidan hasan. Ini juga hasan. Maksudnya ini juga bagus. Ya. Thumma nasyaruhu biniyatin salihah. Kemudian mereka pun menyebarkan ilmu dengan niat yang salihah. Kita bisa merekomendasikan orang niatan dia salihah. Tapi kita nggak bisa bilang tentang diri kita niatan kita salihah. Wallahu ta'ala alam. Untuk pertanyaan-pertanyaan itu Alwi nanti simpan untuk hari Senin ya, insyaallah ya. Simpan buat hari Senin ya. Ya, insyaallah mungkin nanti ya, mulai Senin pekan depan jadwal Anda berusaha fikskan. Akan ada kajian ya yang kajian biasa, tafsir lain, ta'sil, dawa, syarah qawaid arba', apalagi tafsir muyassar, iktidha, itu udah 2 minggu enggak ini. 5 itu terus Bidayatul Mujtahid insyaallah. Terus Sunan Nasa'i, Talkhis Hamawiyah sama Sunan Abi Dawud mau ana hidupkan lagi tapi di sini. Ya karena itu kajian-kajian yang udah enggak aktif lagi. Di masa pandemi terutama ya. Jadi begitu insyaallah taala. Tapi ana nanti racik lagi apakah setiap pagi atau zigzag atau gimana nanti. Kemungkinan besar kalau pagi, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad. Jadi Senin sama Jumat libur. Tapi nggak tahu nanti ana pikirkan lagi insyaallah taala. Ada kemungkinan malam. 1 atau 2 kali dalam seminggu. Mungkin Bidayatul Mujtahid itu malam Bidayatul Mujtahid. Tapi itu bukan konsumsi antum sebenarnya. Tapi anda butuh kameramen juga. Antum bisa nggak datang kalau malam? Halaqah. Nggak tahu 2 malam dalam 1 pekan. Iya. Ya insyaallah begitu. Tapi ba'da Isya. Isya di sini, subuh di sini juga. Ba'da Isya sekarang Ustaz berarti. Bawa matras, Ba'da Isya nantinya. Ba'da maghrib itu tadi malam. Iya sebentar Bang. Kayaknya antum dengan nonton. Antum nonton live-nya apa? Live-nya apa? Live. Facebook. Maksudnya live maksudnya di waktu langsung apa? Rekaman. Live Facebook. Live Facebook. Di mana nonton? Rumah? Di toko. Oh di toko. Kerasa Anda baru berapa huruf ngomong gitu. Itu udah Isya aja. Muqaddimah. Iya. Iya sih, diselingin cerita ya. Oh iya. Jadi harus cerita gitu ya biar nggak terasa. Iya. Iya kayak cerita hilah syaitoniyah tadi itu. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.